Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi solih-solihah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Sekarang gilirannya Bu Eti untuk menyampaikan pengulangan materi tentang volume bangun ruang. Kita awali dengan pengertian apa yang dimaksud dengan volume. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek atau benda. Tahukah antum bahwa menghitung luas dari banyaknya tumpukan bangun datar itu juga bisa berarti kita menghitung volume. Kita lihat gambarnya, ada seseorang dengan tumpukan kertas. Tahukah cara menghitung volume pada tumpukan kertas ini? Yang pertama, menghitung luas kertas, yang kedua menghitung berapa tumpuk kertas. Maka didapati volumenya adalah luas kertas dikali jumlah tumpukan kertas. Bagaimana menghitung luas kertas? Maka bergantung dari bentuknya. Jika kertasnya berbentuk persegi, maka hitung luas persegi. Ini adalah jumlah tumpukan kertas. Kemudian luas kertas dihitung dari lembaran-lembaran kertas. Masih dengan tumpukan kertas, lihatlah di gambar. Kira-kira kertas yang terdapat di gambar itu berbentuk bangun datar apa ya? Ya, betul, persegi panjang. Masih ingatkah bagaimana menghitung luas persegi panjang? Tentunya Bu Eti yakin antum masih ingat dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bu Susi minggu lalu. Ada istilah garis tidur dan garis berdiri. Maka menghitung luas persegi panjang adalah garis yang tidur dikali garis yang berdiri, atau dengan istilah panjang kali lebar. Misalnya saja jumlah tumpukan kertas yang digambar itu adalah 100 tumpuk, maka menghitung volume tumpukan kertas adalah 100 kalinya luas kertas, atau luas kertas dikali jumlah tumpukan. Karena yang digambar ini adalah kertas berbentuk persegi panjang, maka luas kertasnya dihitung panjang kali lebar, tinggal dikalikan dengan jumlah tumpukan. Nah, jika kertas itu Bu Eti tempatkan dalam sebuah balok, di mana luas alasnya sama dengan luas kertas, Bu Eti isi sampai penuh, maka dikatakan tumpukan kertas itu sama dengan tinggi balok. Nah, jika kondisinya seperti ini, di mana luas alas balok sama dengan luas kertas, tumpukan kertas sama dengan tinggi balok, artinya volume tumpukan kertas tadi sama dengan volume balok tersebut. Kita lihat, ini adalah baloknya. Maka tinggi balok dikatakan tingginya sama dengan jumlah tumpukan kertas. Lebar dari alas balok sama dengan lebar kertas. Panjang dari alas balok sama dengan panjang kertas. Maka volumenya adalah luas kertas persegi panjang dikali jumlah tumpukan. Atau versi balok, panjang kali lebar dikali tinggi. Bu Eti akan mengajak mengingat antum tentang macam-macam bangun ruang. Semoga antum masih ingat. Ini bangun datar apa? Ini bangun ruang apa? Kubus. Kubus memiliki ciri khas semua sisi-sisinya sama. Volume kubus dihitung dari sisi yang Bu Eti tunjukkan dengan garis tadi dikalikan sisi kali sisi kali sisi. Berikutnya adalah balok. Garis panjang dikali garis lebar dikali garis yang tinggi, ini adalah volume balok. Maka volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berikutnya adalah tabung. Ciri khas tabung, dia memiliki alas atau tutup berbentuk lingkaran. Ini diperlukan untuk menghitung luas alas. Maka luas alas yang berbentuk lingkaran, kita tinggal menghitung luas lingkaran. Kita pelajari bersama bahwa luas lingkaran adalah pororo, pi kali R kali R. Kemudian garis yang tinggi
yang berdiri adalah tinggi dari tabung. Volume tabung adalah luas alas lingkaran dikali tinggi. Sehingga volumenya adalah pororo dikali tinggi. Kemudian berikutnya adalah prisma. Yang digambar karena alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan sebagai prisma segitiga. Apa sih yang dimaksud dengan prisma? Prisma adalah semua bangun ruang yang memiliki alas dan tutup. Berarti termasuk juga dong kubus, balok, dan tabung. Tapi mereka tidak dikatakan sebagai tabung, tidak dikatakan sebagai prisma lingkaran karena sudah punya nama khasnya, yaitu tabung. Nah, makanya sama. Untuk mencari volumenya, luas alas dikali tinggi. Sedangkan prisma segitiga, luas alas segitiga dikali tinggi. Karena seperti tadi yang sudah kita ketahui bahwasanya alasnya berbentuk segitiga. Berikutnya adalah limas. Limas adalah setiap bangun ruang yang hanya memiliki alas saja atau tutup saja. Sebenarnya pada dasarnya ketika menghitung volume itu adalah luas alas dikali tinggi, hanya spesial untuk limas dikali 1/3. Maka volume limas adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Macam-macam limas, ada yang pertama ini adalah limas segi 4. Kenapa dikatakan segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Segi 4 di sini bisa kemungkinan persegi ataupun persegi panjang. Volumenya 1/3 dikali luas alas segi 4 kali tinggi limas. Jika luas alasnya persegi panjang, maka volumenya 1/3 dikali P kali L kali tinggi. Jika alasnya berbentuk persegi, maka volumenya 1/3 kali sisi kali tinggi limas. Dan itu ditunjukkan adalah tinggi limas ya. Kemudian yang berikutnya adalah limas segitiga. Mengapa dikatakan limas segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Maka volumenya adalah 1/3 dikali luas segitiga dikali tinggi limas. Maka volumenya adalah 1/3 kali setengah alas kali tinggi segitiga kali tinggi limas. Nah, berikut ini adalah kerucut. Nampaknya sama seperti limas karena dia hanya memiliki satu alas. Maka tidak berbeda jauh rumusnya. Nah, untuk mencari volume kerucut sama 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka dicari luas alas lingkaran. 1/3 kali pororo kali tinggi. 1/3 pororot. Terakhir adalah bola. Bola memiliki ciri khas punya jari-jari dan diameter. Jari-jari merupakan setengah dari diameter, sedangkan diameter 2 kalinya jari-jari. Volume bola sama dengan 4/3 kali pi kali r pangkat 3, di mana pi bernilai 22/7 atau 3,14. Kapan digunakan 22/7 atau 3,14? Digunakan 22/7 tergantung dari nilai R atau D, jari-jari atau diameter. Jika jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7, maka Boeti sarankan untuk menggunakan nilai pi 22/7. Jadi untuk memudahkan mengerjakan soal latihan. Kita langsung ke latihan soal. Yang pertama ini merupakan kubus. Nah, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ciri khas kubus ini semua sisinya sama. Nah, maka menghitung volume kubus, sisi kali sisi dikali sisi. Sisi yang ini
sisi yang ini dan sisi yang berdiri. 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343 cm kubik. Berikutnya adalah balok. Berapakah volume bangun datar di atas, bangun ruang di atas? Maka panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 200 cm kubik. Berikutnya adalah tabung. Hitung volume tabung dengan Pi 22/7. Jawabnya, volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah lingkaran, karena bentuk alasnya adalah lingkaran. Nah, luas alas lingkaran, pororo, dikali tinggi. Maka didapati hasil 4.312 cm kubik. Ingat, pororot. Berikutnya adalah prisma segitiga. Hitunglah volume prisma segitiga. Maka volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya dihitung apa? Luas alas segitiga. Karena apa? Alasnya berbentuk segitiga. Dikalikan tinggi prisma, yaitu angka 7, maka dapat dihitung setengah kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Hasilnya adalah 42 cm kubik. Yang terakhir adalah 5 segi 4. Alas di atas, alas di sini adalah berbentuk persegi panjang. Maka dapat dihitung volume limas 1/3 luas alas kali tinggi limas. Luas alasnya bentuk persegi panjang. Maka dihitung luas persegi panjang. Ya, dikali tinggi limas. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Didapatkan hasil 160 cm kubik. Alhamdulillah, untuk pengulangan materi volume ini sudah selesai. Semoga antum paham. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Semoga ini bermanfaat buat antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.